tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita bersungguh-sungguh meninggikan namanya. Mari bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, buka bukti salam cinta itu. Dari tempat ini. Caramu
Berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap pertolongannya Bapa dalam hidup kami Bapa. Sudah kami dapat Tuhan melewatinya Tuhan. Sudah kami kuat Tuhan untuk menghadapi segala proses dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya ada cara yang terbaik dan jalan terbaik yang Kau sediakan bagi kami ya Bapa. Dan kami juga serahkan Tuhan masalah kami Tuhan, segala pergumulan kami dalam tangan-Nya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau yang tahu yang terbaik untuk kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami para pemuda GBD Maranatha Harvest Tuhan memiliki masa depan yang baik Tuhan di tangan-Nya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami percaya Kau selalu menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berdoa depan kami Tuhan, saudara kami Bapa. Jika mereka maupun berdoa ya Tuhan, dan kami berdoa supaya mereka Tuhan dapat berkumpul kembali Tuhan tempat ini Tuhan bersama dengan kami Bapa. Dan kami juga berdoa depan kami yang sedang sakit Tuhan, kami selalu sembuhkan mereka ya Bapa. Dan sedang yang dalam pergumulan permasalahan Tuhan, tolong mereka ya Bapa, dan mereka dapat bangkit kembali Tuhan. Yang bersama mereka ya Bapa. Kami juga berdoa yang membawa firman-Mu ya Bapa, berapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu ya Bapa dapat tersampaikan dengan baik ya Tuhan, dan dapat kami resapi Tuhan, dan kami lakukan dalam keseharian kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan nama Bapa. Haleluya, amin. Bagi berdiri, kita akan kembali lagu pujian kita, kami terima.
terindah. Saudari Feby untuk menjalankan persembahan. Tapak lagu pujian Pencipta Keluarga Tuhan.
pikiran kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Jalannya kasih-Mu
supaya dapat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, saya serahkan kepada sekarang. Haleluya. Haleluya. Amin. Merdeka. Karena ini merah putih. Oh, di sini jelas banget ya. Merah putih. Mohon maaf kalau suara saya masih serak-serak basah. Ya, anak selesai tahunnya, walaupun dari minum segala macam, tapi memang mungkin cuacanya yang tidak memadai atau memang saya yang terledor ya. Oh, Rizka belum nyampe, tadi dia WA saya, oh masih di sekolahan, kamu jaga sekolah. Ada acara katanya, jadi mau telat. Ya udah nggak apa-apa, yang penting datang. Telat asal mau datang saja, tidak apa-apa. Apa kabar anak-anak remaja, pemuda? Luar biasa. Oh, kayak emak-emak yang jawab, dan jangan mama lebih semangat. Apa kabar ibu-ibu? Oh, semangat ibu-ibu malah jadinya nih. Gimana? Apa kabar pemuda remaja? Amin, Tuhan. Ya, ini sudah merdeka. Ini ada yang tahu artinya? Harusnya saya sudah ngiklan itu sudah tahu kalau yang bahasa Inggris. Ada yang udah tahu? Saya limit aja udah tahu kan apa limit? Batas. Jadi limitation. Ada yang tahu? Ya kan? Udah dikasih iklannya dari hari Jumat. Enggak saya, enggak Om Erwin, apa Ibu Gembala, tetap aja udah nyersin. Gimana sih? Jadi waktu dijawab tuh langsung bisa jawab. Ya? Kecuali nggak ada iklannya, langsung dadakan. Apa Bang Juda? Keterbatasan. Hah? Keterbatasan. Nah, saya nggak ngambil itunya. Terus lanjut apa lagi? Ada lagi nggak artinya? Kamu ngambilnya di mana? Terjemahan apa di Google? Soalnya kalau di Google nanti dia banyak macamnya. Tapi kalau di terjemahan, ya, saya ambilnya limitation itu batasan atau artinya pembatas. Kalau keterbatasan nanti artinya beda lagi, ya. Artinya keterbatasan itu ketidakmampuan, ya, terbatas. Tapi kalau batasan itu artinya beda lagi, ya. Mengerti? Dari sini mengerti? Ya, sesuatu yang sederhana, tapi ini penting, yaitu namanya batasan. Ya, dibuat untuk mengatur dan melindungi banyak manusia. Betul? Ya. Teman-teman tahu lapangan sepak bola? Ya, lapangan bulu tangkis? Aca dulu suruh gambar, kakinya yang gambar tapi. Ya, semuanya ada garisnya. Ada kan? Ada garisnya. Ada batasannya bahwa di sini batasnya lawan, di sini batasnya saya. Ya, jadi baik sepak bola maupun tenis meja, tenis lantai, basket, ya, ada batasannya yang dibatasi dengan garis. Supaya apa? Supaya pemain tahu mana bisa dapat poin, mana ini out, mana ini salah, ya, mana ini pelanggaran. Bahkan untuk mencapai batasan itu terlihat, ya, sekarang pakai teknologi, ya, karena beberapa kasus, ya, puji Tuhan, akhirnya hadir putri kita, ya, silakan bergabung. Ya, sampai dibuat teknologi untuk apa? Untuk tahu di mana bahwa bola itu keluar atau masuk, gol atau tidak. Ya, kalau di sepak bola itu pasti ada yang senang sepak bola di sini. Iya, Moses doang ternyata. Ya, apa Moses? Messi? Oh, Ronaldo.
teknologi biar tahu itu bahwa pemain itu salah apa enggak, bahwa itu bola itu gol masuk atau enggak. Ya, karena yang nempel tiang ternyata kalau secara mata gol, tapi secara teknologi itu dengan kamera dari beberapa sudut ternyata tidak gol. Nah, batasan itu mengenai mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya itu penting dan untuk mengatur kehidupan manusia. Mana yang aman, mana yang tidak aman. Ya, teman-teman suka makan Indomie? Suka minum susu kotak? Hah? Suka? Suka lihat tanggal expirednya enggak? Enggak, tinggal minum aja. Bahaya itu. Bahaya. Ya, itu setiap makanan, setiap minuman pasti ada tanggal expirednya. Buat apa itu dibuat? Hah? Totsi buat apa itu dibuat? Expired. Iya, kadar puasa itu buat apa dibuatnya gitu loh. Maksudnya itu kegunaannya apa? Jadi bulan depan masih ya langsung. Ya. Jadi itu batasan tanggal di mana kita tidak boleh makan dan minum. Ya. Bukannya kita nanti semakin kuat atau semakin bertumbuh karena makan atau minum itu, tapi akan malah semakin kita sakit. Karena sudah lewat batasannya. Begitu juga dengan obat. Ya, obat juga ada batasannya. 3 kali sehari. 4 kali sehari katanya. Tambah bulus tengah malam. Ya, itu ada batasannya. Ada expirednya juga di situ. Biar kita nggak keracunan. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ini semuanya ada batasannya. Ya, siapa yang di sini tinggalnya di lapangan? Di lapangan kamu tinggal berdua. Di TPK itu? Enggak. Semua punya rumah? Punya? Akhirnya enggak. Bapak yang punya. Iya, belum. Iya, belum. Kamu nggak salah. Tapi Arjuna tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Ada temboknya nggak? Ada. Itu sebagai apa? Batasan. Jadi waktu di dalam rumah, Arjuna berpuasa dengan rumah itu. Ya, saya ini sebagai anak dari Bapak Jimmy si Hobi berpuasa atas rumah ini. Bukan berpuasa memiliki ya. Maksudnya berpuasa bahwa saya itu layak tempat di sini, ini kuasa saya. Tapi kalau sudah lewat dari pagar tembok, berarti sudah tidak punya batasan, tidak ada kuasa. Jadi bukan milik kita juga, bukan tanggung jawab kita. Jadi waktu di rumah, Arjuna juga punya tanggung jawab dalam rumah itu. Setiap peraturan yang ada di rumah itu, benar Kakak Maria? Iya, benar. Karena mereka semua. Nah, kalau ada orang yang masuk ke rumah Arjuna, misal tanpa ngomong, tanpa permisi, itu disebut pencuri, maling, penyusup, melewati dari batasan yang sudah dibuat. Ada pagernya, ada temboknya, tiba-tiba ada orang yang loncat. Paket ya loncat dong, permisi. Ada paket. Ayo. Ya kan, paket juga ngomong. Soalnya kenapa? Apalagi kalau temboknya gede. Ya, ada pikiran tukang paket itu di depan ada Betty, ada si Molly. Loncat situ digigit. Pasti ngomong semua kecuali penyusup, kecuali pencuri, ya. Pasti ngomong kalau buka gereja geladak-geladak. Kalau bunda, ya. Permisi. Ya. Itu sudah teriak-teriak untuk orang pastori, ya.
Tasya, permisi. Nah, kalau ada yang masuk, itu namanya pencuri. Sama juga dengan iblis. Iblis disebut apa? Pencuri. Mencuri hati. Iya, iblis itu mencuri hati loh ya. Bukan cowok atau cewek yang mencuri hatimu. Iblis juga mencuri hati kita. Karena dia itu disebut pencuri karena mengambil yang bukan miliknya, yang bukan punyanya. Betul? Ya? Batasan membuat kita punya nilai. Batasan membuat kita itu berharga dan dilindungi. Ya? Karena batasan itu kita dilindungi, kita dihargai, kita dinilai. Nah, iblis ingin mengambil nilai itu. Ya, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Biar fokus. Syukur-syukur ada yang nyatet. Kejadian 2 ayat 16. Ya kan? 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Lanjut. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Nah, batasan ini untuk Adam. Sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah memberi batasan. Maaf, saya minum ya. Tenggorokan saya kering banget. Ya, nah, ada yang betul. Seperti di pantai. Ya, lanjut. Batasan dibuat manusia bukan untuk maaf. Batasan dibuat untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Ya. Batasan dibuat untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Justru batasan itu perwujudan. Tahu nggak perwujudan? Tahu bahasa perwujudan? Tindakan. Ya. Kalau sekarang sebutan itu follow up. Apa itu follow up? Dilakukan. Itu batasan itu adalah sesuatu perwujudan, ya, yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu perwujudan kasih dan kepedulian Tuhan kepada manusia. Ya. Jadi Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu menghargai kita. Tuhan itu membuat kita bernilai. Makanya tadi saya bilang apa? Iblis mencuri hatimu. Ya, bukan cuma cowok dan cewek ya. Jangan salah. Ya. Kepedulian Tuhan terhadap Adam dan Hawa itu memberi batasan. Ya, supaya dia tidak makan buah yang dilarang. Nah, sekarang saya ambil ilustrasi gini. Pernah lewat tutupan kereta api? Sering. Pernah baca tanda peringatannya? Belum pernah. Belum pernah. Benar. Kalau di setiap perlintasan yang normal, itu ada papan petunjuknya. Ada yang kotak, ada yang X. Nanti tulisannya, kalau di Jawa Tengah tulisnya awas sepur. Ya, kalau di sini, kalau versi Indonesia yang biru itu kalau nggak salah tulisannya itu apa? Awas ada kereta api. Kalau nggak, awas perlintasan kereta api. Nah, itu sebagai peringatan, sebagai batasan untuk kita manusia untuk berhati-hati waktu melewati tutupan kereta api. Berhati-hati loh ya. Ternyata
sudah ditutup pun masih dilewat. Masih ada teman-teman? Oh, di sini ada yang naik motor ya? Oh, ada nih. Yang barisan di depan sudah naik motor ya. Masih suka lewat? Ya, saya cerita kemarin saya beli es batu. Es batunya di tempat mana ya sebutannya? Balai Desa Cipancu, tahu? Balai Desa Cipancu nggak tahu? Jadi jiwa. Jadi jiwa tahu? Tahu. Kesana lagi. Balai Desa namanya itu. Sebelah kiri, belakangnya. Bayar? Dah pintar berarti. Makasih. Nah, masuk lagi ke gang. Adalah sekitar 500 meter. Saya beli es batu di situ, batu kristal, nah, biar keren bestinya. Nah, terus di belakang. Setiap saya beli es batu itu, saya berdoa, Tuhan jangan ada kereta. Memang ini sepele sih ya. Ya, masa kata Tuhan, lu cuma bawa es batu aja, mudah-mudahan gua. Tapi sebelum kejadian kemarin malam, saya udah dites sama Tuhan. Siang hari saya beli es batu. Ya, ternyata baru di toko es teh, tahu ya es teh ya? Rezeki. Ya, itu tinung, aduh Tuhan pas banget ya. Di depan saya ada truk, ternyata truknya nggak sabar. Wah, dia memang posisi ada ngebut sih, nyalip saya gitu. Saya memang belang kan bawa es batu. Ya udah pasrah kata saya. Jatuhnya gara-gara truk ini, jadi saya lolos. Dan tadi mana terjadilah yang apa saya keluarkan. Ada kereta pas sekali, ya. Tapi sudah ada beberapa motor di depan saya. Ya sudah, pilihan saya ke kanan melewat karena saya bawa es batu atau lurus kan. Tapi dalam hati saya cuma bawa es batu, bukan bawa nyawa saya. Maksudnya bukan bawa orang sakit, bahkan ambulan pun belum tentu melewatin kereta api. Ya, saya pernah lihat ambulan itu nggak melewati kereta api, dia tetap diam. Tahu nggak keretanya berapa? 2. Di samping saya, di kiri saya, ngeliatin saya, senyum-senyum. Beli batu mas? Iya mas. Terus satunya lagi, liatin aja, saya liatin. Tahu apa? Kenapa nggak lewat aja, lewat kanan menurut mereka kan? Dia pada meleleh. Saya masih mending es batu ini meleleh daripada saya keserempet kereta. 1. Kedua difoto sama orang lain. Lah kak pendeta PDI kan lewat kereta api. Itu sepele teman-teman, sepele. Ya. Tapi kita tahu batasannya cuma es batu kan, paling 10.000, 20.000 misalnya kan. Nggak apa-apa, orang di sebelah saya, di belakang saya pun ngeliatin sampai sini. Es batu atau buru-buru kan, saya tetap aja lah pas nyantai aja udah nungguin keretanya 2 lagi. Ada itu enak gitu kan, udah ngeces. Ya. Itu pembatas itu, peringatan itu ya dibuat untuk melindungi kita. Kalau teman-teman di tol, pernah kan masuk jalan tol? Ada tulisannya di situ, kecepatan maksimum 150 km. 150 mah nggak tabrakan semua. Ada yang 110, tapi yang bilang aku juga nanti kan. Itu biar apa? Biar memperingati, memberi batasan buat orang-orang yang bawa mobil itu. Ya, kalau di atas 100 rata-rata tidak bisa mengendalikan mobil itu. Dan kedua, waktu ban mobil itu pecah, itu langsung terbalik, minimal itu terbalik guling-guling, ya, gitu. Tapi kalau di antara 100, walaupun pasti, tapi kejadiannya lebih minim, makanya diperingati.
Ya. Nah, itu adalah batasan-batasan yang dibuat di dalam kehidupan kita. Ya. Bukannya namanya apa? Tuhan itu membuat batasan untuk kita tidak berbuat dosa. Ya. Karena kalau kita berbuat dosa akan mendatangkan apa? Maut, akan mendatangkan kematian. Dosen saya pernah berkata dalam kehidupan ini ada 3 hal, ya, yang harus dikuasai untuk kita, ya kalian lah yang masih muda, untuk bisa sukses baik jasmani maupun rohani. Wes, keren kan? Kiat-kiatnya saya bagikan. Ini dosen saya pernah ngomong gini. Yang pertama, kepemimpinan. Ya, yang kedua itu hubungan. Ya, tahu bagaimana cara berhubungan baik dengan orang, dengan manusia ya, bukan dengan hewan saja, tapi dengan manusia. Yang ketiga, pengelolaan. Ya, pengelolaan. Yang pertama, bagaimana saya jadi pemimpin? Saya aja masih remaja, betul? Betul. Bagaimana saya bisa jadi pemimpin, jadi yang memimpin? Saya ini masih kecil. Ya. Kalian di sini sudah remaja. Yang SD di sini cuma siapa? Pak Jeffrey jangan angkat tangan. Oh enggak ya. Saya tidak. Kira penonton tangan. Yang SD cuma Moses sama Elsa. Yang lainnya paling minim sekolah menengah pertama. Berarti sudah di atasnya sekolah dasar. Nah, jadi berarti kalian itu sudah berpikir lebih lagi. Ya. Nah, kalau sudah SMP, berarti kalian harusnya sudah bisa memimpin diri sendiri. Ya. Nggak usah mimpin orang lain dulu. Mimpin diri sendiri, bagaimana caranya saya bangun pagi hari. Ada yang di sini masih dibangunin? Moses. Nah, kan Moses kan SD, makanya saya bilang SD, kalau SD masih maklum. Ya, walaupun bisa sebenarnya. Ya. Berarti cuma mandi doang, yang lainnya bangun sendiri. Terus sih udah bangun sendiri. Iya udah bangun. Nggak dibangunin? Enggak, benar. Arjuna? Pengakuan dosa. Loh. Ya. Minimal itu bisa bangun sendiri, itu namanya memimpin, belajar memimpin. Nanti kalau sudah waktunya kita bisa jadi pemimpin. Ya. Yang kedua, dalam satu hari 24 jam apa yang dilakukan? Nah, sudah bangun pagi, jangan lupa berdoa. Baju sekolah, tas dan teman-temannya sudah disiapkan waktu. Jangan dadak-dadak orang ngebel pakai orang TU, orang guru suruh bawain bekal, bawain buku yang ketinggalan, apa kaos olahraga yang ketinggalan. Ya, karena apa? Karena nggak bisa memimpin diri sendiri. Apa yang besok saya harus kerjakan itu sudah dikonsep malam ini. Ya, besok minggu nih mau ibadah raya. Ya, harus pakai apa ya? Sudah mulai. Walaupun kalian apa sih Odin? Enggak, itu kita belajar. Ya, pulang sekolah tahu apa yang harus dikerjakan. Bukan main ke teman. Alasannya kerja kelompok. Apa singkatannya kalian itu sekarang? Capok. Oh, japok. Saya apa ya? Singkatannya kalau saya kan bilang kerja kelompok kan. Ya, alasannya kerja kelompok sama papa mama. Ternyata dolan main. Nah, kalau pulang ke rumah sudah pulang, ternyata sibuk dengan
sore. Ya, pada malam hari sudah selesai tugas rumah, bantuin mama beres-beres. Ya, ulang lagi itu pelajaran yang tadi siang. Ya, diulang lagi apa lagi? Ya, jangan udahlah tadi siang udah belajar. Enggak, itu namanya kita belajar untuk menjadi kepemimpinan. Dari diri sendiri aja, mengatur diri sendiri, coba berubah teman-teman. Ya, yang ketiga loh, kalau catnya ketiga ya, karena kedua nanti berlanjutnya beda. Ya. Yang ketiga, yang tadi pertama kepemimpinan, yang kedua hubungan, tahu berhubungan dengan baik dengan orang lain. Ya. Salah, yang ketiga pengelolaan. Maaf. Yang ketiga dulu, pengelolaan. Nah, teman-teman, semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Benar? Kalian yakin? Percaya? Yang ngomong Mama Elis doang, yang tua. Yang muda-muda nggak yakin. Oh, ini HP saya, Oden. Papa yang beliin buat saya. Ini baju saya, Oden. Mama yang beliin. Yang saya maksud semua ini yang kita miliki itu memang titipan Tuhan. Karena apa? Karena nanti kita mati nggak bawa apa-apa. Ada yang bawa HP kalau mati? Nggak ada. Paling-paling baju, sesetel, sepatu. Ditambahin sarung tangan kalau mau main bola di sorga. Ya. Kalau jadi gitu. Nggak bawa apa-apa, kalian datang pun cuma bawa darah. Ya. Nggak ada apa-apa, telanjang. Jadi semua ini yang kita miliki itu titipan. Nah, bagaimana kalau titipan ini ya kita olahnya dengan baik. Ya. Karena kematian itu nggak bawa apa-apa. 2 minggu ini saya shock karena hampir semua orang yang meninggal yang saya kenal, yang saya tahu, banyak yang meninggal. Mulai dari mertuanya Bunda Loli. Yang terakhir itu tetangga saya, ya, yang langganan isi BPJS. Baru tadi saya layak siang. Yang kedua, orang Cianjur, orang kepercayaannya Yoyo, Aan. Dan yang ketiga, teman kami di gereja Purwokerto, istrinya berteman dengan kami, suaminya ya kami belum pindah ya, kami pindah Paudes jadi kurang kenal. Tapi suaminya meninggal 2 hari lalu, umur 34 tahun, kena serangan jantung. Saya nggak menakut-nakuti. Ya. Bagaimana kita mengolah kehidupan kita? Waktu remaja nih itu yang meninggal saya dengar 34 tahun, masih muda hitungannya, anaknya masih kecil, ya. Semua nggak ada yang bisa dibawa. Bersyukur teman-teman semua di sini pakai HP, kan semua? Nggak ada yang nggak punya HP, ya. Semua punya HP. Waktu ada COVID, ya. Zaman COVID, temannya acak, nggak punya HP. Loh, HP-nya harus gantian dengan orang tuanya. Dan itu nggak kemarin aja, sekarang pun masih ada anak-anak yang memang nggak punya HP. Ya. Kita bersyukur megang HP. Nah, pergunakan, kelola itu HP itu untuk menjadi sesuatu yang berguna untuk belajar kita. Syukur-syukur bisa mencari uang. Kemarin saya baca di Google atau di mana, anak SD kelas 5 atau kelas 6, dia punya penghasilan 150 juta sebagai afiliator TikTok. Afiliator TikTok tahu? Tahu? Nggak tahu. Mau saya tahu? Nggak tahu. Tahu apa mau? Jualan di TikTok. Jualan di TikTok.
Iya, jualan di TikTok, tapi nggak punya barangnya. Barangnya orang, tapi dia bisa ngelakuin 1,3 M. Dan mukanya nggak kelihatan. Dia belum, karena dia masih kecil. Hanya dari suaranya dengan barangnya dia praktekkan. Kalau nggak itu hampir kalian cuma sliding ke TikTok, lihat Facebook. Enggak apa-apa sliding kalian ya. Bikin di TikTok itu, ya. Apa gitu, bikin tanaman apa? Oh iya ini kreatif nih, bikin pasang di TikTok. Syukur-syukur bisa jualan, cari duit di situ. Ya, di HP-mu itu. Ya, jadi mama pas ngasih jadwal gak usah mah, buat yang lain aja aku udah punya uang. Keren nggak? Keren. Ya bukan judi ya. Kata Om Deddy harus cari uang gitu. Main judi aja di HP sekarang. Ini HP. Jangan ya. Nah yang kedua, ini ya, ini mempengaruhi dengan batasan hubungan. Tidak mudah ya orang-orang untuk membangun hubungan. Ya, nggak mudah. Cuma 1-2 orang yang dengan mudah membangun hubungan itu. Kalian yang baru masuk 1 SMP, kalian langsung dapat teman. Langsung bisa bicara dengan teman. Hebat berarti kalian. Oh, tapi bohong. Emang saya nggak tahu sifat kalian. Di gereja aja diem, apalagi di sekolahan. Berarti kalau di sekolahan aktif, di gereja diam, itu tanda tanya. Kalian mementingkan sekolah kalian daripada gereja. Karena lagi, ya. Karena apa? Karena kalau kita baru datang di satu tempat, ya, kita bertemu dengan banyak orang yang baru kita kenal, ya. Ini siapa? Nah, lama-lama kalau kita pinter bersosialisasi kayak seperti kalian bilang, langsung punya teman. Iya, cuma teman. Saya juga berteman sama orang yang lewat, yang makanan transfer juga berteman. Nah, dia berteman. Tapi saya enggak berteman, enggak mengenal dia namanya siapa, kerjanya apa, anaknya berapa, enggak saya tanya. Ya. Tapi kalau saya bersosialisasi dengan baik, saya akan ngobrol dengan orang itu. Ya. Nah, kalau sudah menjadi hubungan itu baik, ya. Tapi dari teman jadi sahabat. Nah, kalau sudah begini lupa batasannya. Ya. Batasannya. Apalagi kalian yang sudah SMP SMA, waktu sudah mulai melihat lawan jenis. Benar? Itu ganteng, itu cantik. Ya. Saya senang kalau anak muda remaja gak terlalu mengurusi seperti ini. Ya. Masih mending saya sekolah, tapi banyak yang dulu gereja di sini pun ada yang urusannya cuma tentang pacaran. Sedangkan dia tuh harusnya belum. Kenapa orang tua kalian ngasih batasan untuk tidak pacaran? Karena kalian masih remaja. Sedangkan sahabat, ya, teman itu bisa mempengaruhi hidup kalian. Apalagi pacaran, itu akan mempengaruhi sangat-sangat, ya, kehidupan kalian. Ya. Orang yang punya batasan akan mampu berkata tidak pada suatu permintaan atau tawaran. Nah, ya, jika tawaran itu membuat dia harus keluar dari batasannya. Orang yang mempunyai batasan akan mampu berkata tidak, ya, dalam suatu permintaan atau tawaran. Jika sudah melewati batasan di luar apa yang harus dibatasi. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Kita baca bersama-sama.
Sudah? 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari tidak. Jangan ragu-ragu. Karena iblis akan mengambil kesempatan mempengaruhi kita untuk membuat keputusan yang salah. Ya, ada seorang teman baik mengajak kita keluar untuk pergi. Ya, habis pulang sekolah kita main yuk, pergi ke sana yuk. Sebentar lah, temenin saya aja. Benar? Benar nggak? Ada? Kan? Temenin saya aja. Kalau nggak ada, bagus pulang ke rumah. Sedangkan ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Itu menjadi batasan kalian. Kalian pilih yang mana? Tetap pergi sama teman kalian, nanti kerjainnya sore atau malam saja tugasnya. Atau kalian tetap pulang ke rumah mengerjakan tugas kalian. Ya, menolak teman, enggak, saya mau ngerjain tugas. Ya, ini orang yang punya batasan, bisa mengatakan tidak. Ya, karena ada sesuatu yang mempengaruhi di luar batasannya. Harusnya saya itu pulang sekolah mengerjakan tugas, bukan pergi main. Ya. Oh nggak enak, sama teman dia punya baik banget, sama bestie. Tugas bisa lah nanti sore. Ya. Ternyata waktu sore kerjain tugas harus perlu alat bantu, harus perlu ada yang dibeli. Sedangkan yang dibeli itu di tokonya tuh menangislah kita, nggak bisa mengerjakan tugas. Plus orang tuamu akan repot dan marah-marah, betul? Kenapa nggak dikerjain dari siang? Kan? Itu baru diajak main, belum diajak yang hal-hal negatif. Yang berantem itu sekarang bukan laki-laki, perempuan aja bisa berantem. Ya. Kita ini punya nilai, tadi di awal saya bilang. Kita berharga karena Tuhan memilih kita sebagai umatnya. Ya. Itu dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi manusia, dari kita ini, menganggap kita ini berharga nggak? Kalian menganggap diri kalian berharga nggak? Bernilai nggak? Bernilai. Bernilainya seperti apa? Nah, jadi pertanyaan lagi. Yang keras dong. Bernilainya seperti apa? Jangan ikut-ikut aja bernilai, berharga. Iya. Iya. Tadi baru dikasih ayatnya. Iya, tidak. Jangan hanya ngikut-ngikut aja, apalagi konsentrasi di handphone. Ya. Bagaimana dari sisi kita, dari Tuhan itu menganggap kita ini punya nilai berharga loh. Sudah ditebus di kayu salib loh, dengan pengorbanannya yang mahal. Kita ini punya nilai nggak? Membantu berharga nggak? Nilai secara jasmani, nilai secara rohani. Ya, sebagai pelajar, ya, nilai-nilai apa yang harus kalian lakukan untuk kalian itu bernilai? Ya, yang pertama kalian kan harus berprestasi. Ya, gak usah juara tapi berprestasi. Berprestasi itu macam-macam. Ya, gak usah maksudnya juara umum ranking 1, gak usah. Kalian berprestasi dalam apa? Dalam musik, kalian bisa main musik. Berprestasi apa? Saya bisa melukis, melukislah terus. Melukis. Oh, saya memang berprestasi dalam pendidikan. Lakukan itu. Belajar dengan tekun, belajar dengan baik, enggak malas. Ya. Enggak curang. Ada yang curang di sekolahan? Ya. Nyontek paling. Bagaimana kita punya nilai kalau anak Kristen masih nyontek? Tuhan sudah kasih nilai loh. Tuhan menganggap kita berharga.
supaya engkau bernilai di mata Tuhan, ya, rajinlah beribadah. Beribadah dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya main-main, datang aja absen sama Mama Eli sama Mama Erwin. Ada nih, biar gak di WA besoknya, biar gak ditanya besoknya. Ya, mau mulai melayani, apa yang bisa? Saya pengen kayak Jebri main drum, kayak Moses main drum. Ikut Moses, latihan dong. Walaupun dia masih kecil, tapi dia udah bisa. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Latihan musik, melayani yang mau pegang LCD latihan, tekuni, jangan bosan. Gantian, Kak Maria saya ya, di sini minggu depan ya. Ya. Nanti Sabtu depan saya ya, Kak Maria. Senang berdoa, baca Alkitab. Siapa yang di sini belum bisa berdoa? Siapa yang di sini belum bisa berdoa? Saya tantang, kebangetan. SMP loh ya. Saya memang tekankan ini tentang berdoa. Ya. Bahkan berdoa makan pun masih bingung. Itu repot orang Kristen gitu. Oh Yesus mikir, aku mau makan, amin. Ada lagi yang diam aja tahu-tahu, amin. Apa yang didoain? Oh belum, masih kurang 5 menit lagi. Selamat sampai jam 7 minum aja. Ya. Saya ingat Excel lagi kecil berdoa. Saya ambil contoh Excel. Karena dia memang lucu. Ya, dia memang sedang berdoa. Ya. Dia berdoanya apa? Saking senangnya makan, berdoa tidur dijadiin makan. Tuhan Yesus. Kakak Excel, dia absennya curang. Kakak Excel, mami, papi. Ya, mau tidur, mau bobo. Sucikan, kuduskan. Kita kudu kudus. Mau ketawa, takutnya sama. Bobo kami Tuhan. Beri tidur jagai tidur kami Tuhan, ya jagai tidur kami Tuhan. Ya. Sucikan, kuduskan, karena dia biasanya Tuhan Excel mau makan, berkati, sucikan, kuduskan makanan ini. Itu waktu dia kecil. Sekarang dia kalau berdoa, Tuhan Yesus, kami mau tidur Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak. Buat Aki, Iki, Untio, semua Papa Ewi, Mama Elis, Moses, dia absen semua. Nanti dia buat jemaat yang sakit, biar sembuh. Tapi dia benar berdoain semua. Saya nggak bawain Excel ya. Tapi memang seperti itu. Nah anak SMP ada yang nggak bisa berdoa. Kalian malu sama teman kalian di SMP yang di seberang. Apa doa mereka? Doa makan, doa mau mandi, doa mau masuk rumah, doa mau sekolah. Kali ini doanya bahasa Indonesia. Kebangetan. Ya, saya percaya orang tua kalian ngajakin berdoa kan? Ngajarin kalian berdoa kan? Di sekolah minggu saya yakin setiap mulai berdoa Tuhan Yesus, kami mau. Kenapa itu nggak bisa diambil dari kalian? Saya pernah ada anak pemuda yang sudah merit, mamanya kesini ibadah. Saya ajakin, ayo kok daripada ibadah di gak ibadah, ke kami aja bareng sama mama. Pengen sih, tapi takut ditunjuk sama Om Tariga berdoa. Masa suruh berdoa aja takut? Gimana mau diancam kamu orang Kristen? Saya bunuh kamu. Cuma suruh berdoa aja nggak berani. Ya. Bagaimana kita punya nilai? Berdoa aja nggak bisa. Baca Alkitab udah oke nih, udah sebagian anak remaja sudah daftar.
Itu harus benar-benar ya dibaca ya, bukan cuma absen. Nah, kalau kita punya nilai, kita akan memiliki prioritas. Nah, dengan prioritas itu, kita mudah untuk mengambil keputusan. Kalau kita bernilai, kita itu memiliki prioritas, dan prioritas itu mudah untuk membuat kita keputusan. Ya, kadang manusia untuk makan aja bingung. Ya, ini cerita saya aja lah. Yang tadinya muka angel tuh muka angelnya nggak ada. Soalnya yang pacaran kan nggak ada. Kalian masih soal. Waktu saya pacaran sama pacar saya, kalau ditanya pas mau makan bareng, kamu mau makan apa? Terserah. Udah sama? Enggak, udah mau pindah. Kalau pacar saya tuh pasti berarti mau makan apa terserah. Emang ada sayuran terserah? Ada es krim terserah? Sekarang ada Rudo. Kan kita baru bisa. Jadi kan kamu yang sudah masak. Ya, emang ada terserah goreng, terserah bakar? Nggak ada. Masalah kayak gitu aja ngambil keputusan nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita memiliki nilai, kita itu punya prioritas, dan prioritas itu kan gampang ya kita mengambil keputusan dan tidak salah karena kita punya nilai standarisasi kita, batasan kita seperti apa. Terakhir, ilustrasi ya, ilustrasi. Ada seorang jalan-jalan ke mall. Siapa yang udah pernah mall? Semua ke mall semua? Molen? Dia ingin membeli sepatu. Dia muter-muter ke mall dan tibalah di satu toko sepatu yang dia sudah lihat sepatunya. Oh, pas. Dia suka sekali. Dia senang sekali loh sepatu itu. Ya. Nah, dia lihat-lihat tuh sepatu. Ya, sepatu tuh dilihat, bagus nih. Ya, kalau orang lihat sepatu dan baju, apa dulu yang pertama dilihat? Harga. Udah suka nih dengan sepatu itu. Sepatunya keren, warnanya saya suka. Pas dilihat harga, cekret 5 juta. 5 juta. Salah nih, dibalik lagi, nggak ada diskon nih. Dilihat lagi papan, nggak ada nggak ada diskon. Ya. Terus, ya, dia langsung pikirannya, nilainya itu langsung berubah. Ya, nilainya itu langsung berubah. Dia sudah tidak memikirkan bahwa sepatu itu jadi mahal itu kenapa? Apa karena mereknya yang buat mahal? Apa karena memang bahannya dibuat khusus? Mungkin ada emasnya, ya? Mungkin jahitan benangnya dari emas, atau kulitnya kulit hewan apa yang susah diburunya. Ya. Tapi dia sudah punya nilai. Masa alas kaki doang diinjek-injek 5 juta. Ya. Dia taruh pelan-pelan, ya, terus pelan-pelan keluar toko, lalu hilang. Orang itu suka. Jadi suka tidak suka itu yang menentukan apa? Hah? Nilai. Ya. Orang itu tidak bisa membayar, ya, tidak mampu, tidak rela untuk membayar sepatu itu dengan harga 5 juta. Ya. Tapi sepatu itu laku nggak? Menurut kalian? Laku. Ada yang beli. Ya. Saya ambil contoh Deddy Sumargo. Ya. Sering beli sepatu mahal. Karena dia tahu kualitasnya. Bukan dicarikan ya? Cici Olive. Ya. Itu Cici Olive-nya. Ya. Suka dibeli ya. Ya, jadi belajar. Karena orang yang beli ini tahu, oh ini mereknya naik asli.
Ini kalau kayak misalnya ya Adidas, sing Indonesia baik. Oh, ini memang dibuat benangnya dari emas. Langsung dibeli, langsung dapat hasil. Si beli karena dia mampu, karena dia punya nilai. Nah, sedangkan orang itu tidak punya nilai yang awal untuk membayarnya. Nah, ada lagi sekarang ilustrasi yang mana orang yang tadi datang lagi, penasaran, sedikit. Seminggu berikutnya tuh ternyata ya sepatunya masih ada. Ya, ada sepatu nggak dibuat satu kan, pasti ada lah. Beda ukuran. Kayak sepatu saya ini banyak. Ya. Nah, tiba-tiba dia dengan PD-nya dia datang ke kasir, nanya begini, kok bisa nggak 3 juta? Nah, si kasir ini bilang gini, tambahin lah, naikin lagi sedikit. Naikin lagi sedikit lagi katanya. Kok apa? Ya udah, berapa kok? Ya udah 4 juta. Nah, ya udah, saya beli kok. Nah, si penjual ini tidak punya nilai. Karena dia apa? Karena nilainya bisa dinaik turunkan. Ya, iblis itu memakai kita seperti itu. Ah, nggak apa-apa kok, nggak ke gereja sedikit, besok juga masih ada gereja lain. Gereja lain. Hari Sabtu, gereja lain. Nggak apa-apa kok, nggak baca Alkitab kan besok masih ada hari bisa baca Alkitab. Ya. Jadi itu nilai itu ya benar-benar mempengaruhi hidup kita. Diawali dengan batasan-batasan yang harus kita batasi. Makanya kita punya nilai. Tuhan sudah menghargai kita. Bagaimana kita untuk tetap bernilai di mata Tuhan, di mata manusia? Ya, kalau engkau melakukan sesuai kebenaran, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya engkau tetap bernilai dan berharga dimanapun engkau berada. Amin. Saya udah pemain musik, kita akan ujian kita. Saya udah untuk kita berdiri. Hari ini kita belajar nilai kebenaran. Mulailah teman-teman berubah untuk bisa belajar berdoa. Jangan kau hanya mengajar tentang jasmanimu saja. Kau berprestasi di sekolah, kau dikenal baik di sekolah, tapi kau tidak dikenal oleh Tuhanmu karena kau tidak dekat dengan Tuhan. Belajar untuk mendekat kepada Tuhan supaya kau memiliki nilai-nilai kebenaran akan Tuhan. Kita akan ujian ini. Kita
semua baik. Apapun proses kehidupan kami Tuhan, apapun proses didikan dalam kehidupan kami, semua baik, semua baik. Batasan-batasan yang Tuhan berikan ya Bapa, keadaan yang Tuhan izinkan terjadi Tuhan, semua baik, semua baik, semua baik. Ajar kami menerima dan bersyukuri bahwa semua Tuhan ciptakan baik. Tuhan adakan jalan-jalan yang baik untuk membentuk karakter kami Tuhan. Glory Mari renungkan firman, mari renungkan firman. Apa yang kita bisa petik dari setiap perkataan firman, apa yang merema pada hari ini. Jangan biarkan semuanya pudar, menguap. Terima kasih. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur atas keadaanmu. Haleluya. Bahwa mulut yang memuji, suara yang menyembah, hati yang menunduk kepada Tuhan, agar segala yang baik akan datang, segala yang buruk akan pergi, meninggalkan keadaan kita, agar setiap yang baik yang kita responi bukan lagi meresponi yang buruk, keadaan yang buruk, situasi yang buruk. Haleluya. Yang menaruh telinga atas setiap perkataan firman, yang hatinya terbuka bagi setiap perkataan firman dan teguran. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, genggam firman Tuhan, ambil yang saudara dapatkan hari ini. Apa yang adik-adik dapatkan hari ini, pegang, bawa pulang. Jangan biarkan iblis merapasnya, mengambilnya. Taruh dalam hati dan pikiranmu sebagai sulung, sebagai benih kebenaran, agar setiap minggu kita berubah, agar setiap minggu ada kerinduan untuk duduk di rumah Tuhan, di dalam batiknya, menenangkan hati, memuji, mengucap syukur kepada Tuhan, agar setiap firman itu semakin bertumbuh dan pengertian kita akan bertambah minggu demi minggu, bahkan hari demi hari. Terima kasih. Katakan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati dengan pengurapan yang bertambah-tambah, hikmat yang bertambah-tambah yang daripada Tuhan, memberkati kehidupannya, pelayanan, pekerjaannya, apapun yang diperbuat tangannya Tuhan buat berhasil. Pengetahuan firman yang berkembang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu, hadapkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita yang diberkati katakan amin.